warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Smart Podcast Tikes Indramayu bersama saya Regina Ayu Pratiwi. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau bernama Bapak Rudiansyah SKM MKes. Beliau merupakan dosen prodi Kesehatan Masyarakat. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal Stikes Indramayu dan menjabat sebagai Ketua IAKMI Kabupaten Indramayu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oh iya, belakangan ini kan kita marak mendengar berita mengenai stunting dan semua orang tahu bahwa berdasarkan Riskesdas, Indramayu menjadi salah satu lokus stunting. Nah, berbicara tentang stunting, mungkin perlu pemirsa ketahui apa sih sebenarnya stunting itu sendiri, Pak? Oke. Nah, ini kalau kita melihat data Riskesdas 2018, angka stunting itu memang cenderung turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ya. Tapi ternyata masih tinggi. Kejadian stunting itu masih tinggi. Nah, khususnya di Indramayu ada beberapa kecamatan yang menjadi lokus stunting begitu ya. Nah, sekarang apa sih stunting? Stunting itu adalah keadaan gagalnya tumbuh kembang gitu ya anak. Jadi anak itu akan terlihat lebih pendek dibandingkan sama teman-teman seusianya. Tapi perlu kita pertegas lagi bahwa pendek belum tentu stunting. Jadi untuk membuktikan apakah anak ini stunting atau tidak, kita harus ukur dan bandingkan dengan GPA gitu ya. GPA itu apa? GPA itu adalah grafik pertumbuhan anak begitu ya. Jadi kita harus bandingkan, kita ukur standarnya berapa. Oh, ternyata ini masuk ke stunting, oh ini normal atau dia atau obesitas justru begitu ya. Kita harus ukur gitu. Dengan tanda-tanda yang tadi Bapak jelaskan, apa sih faktor yang menjadi anak tersebut mengalami stunting? Oke. Jadi kalau berbicara tentang faktor apa penyebab terjadinya stunting, itu masalah utama adalah gizi, masalah gizi. Nah, tapi masalah gizi ini masalah di mana begitu ya? Jadi kalau kita berbicara masalah gizi anak atau bayi begitu, maka kita harus perhatikan 1.000 hari pertama kehidupan begitu ya, yang akan dialami oleh orang bayi mulai dari janin sampai dengan berusia 2 tahun. Nah, di masa emas itulah kita harus memperhatikan gizinya supaya anak ini menjadi sehat dan normal begitu, tidak mengalami stunting. Jadi dimulai dari ibu sebelum hamil sudah harus memeriksakan diri rutin begitu ya, mengkonsumsi makanan bergizi supaya tidak mengalami anemia, sehingga pada saat hamil dia tidak kekurangan gizi begitu ya, tidak kekurangan energi kronik sehingga menyebabkan anaknya ini akan stunting pada saat dilahirkan. Dari berbagai macam faktor tersebut, perlu kita ketahui apa dampak yang akan terjadi di masa kini dan di masa depan jika anak tersebut mengalami stunting, Bapak? Oke, nah jadi stunting ini dampaknya tidak hari ini begitu ya, tapi dampaknya yang akan datang. Jadi kalau berbicara hari ini apa dampaknya dan besok dampaknya apa? Nah, kalau berbicara tentang hari ini, dampak bagi anak yang mengalami stunting itu mungkin dia akan terlihat lebih pendek dibanding dengan teman sebayanya, teman seusianya begitu ya. Karena tadi dia mengalami gagal dalam proses pertumbuhannya begitu. Kemudian untuk masa yang akan datang apa yang akan terjadi? Nah, ternyata berdasarkan hasil penelitian bahwa anak yang mengalami stunting itu kecerdasan kognitifnya itu lebih rendah dibanding dengan anak yang tidak mengalami stunting begitu ya. Nah, karena kognitifnya ini lebih rendah, maka otomatis dia akan kesulitan untuk bisa bersaing di dunia kerja. Karena kenapa? Produktivitasnya pasti akan lebih rendah. Kemudian kemampuan berpikirnya mungkin akan sedikit lebih lambat dan lain sebagainya. Jadi akan sangat mengerikan dampaknya justru nanti akan datang gitu. Oleh karena itu stunting ini perlu kita cegah supaya generasi-generasi kita yang akan datang itu merupakan generasi-generasi yang sehat begitu ya, generasi yang cerdas yang bisa meneruskan bangsa ini kelak begitu. Wah, ternyata mengerikan sekali ya Pak dampak stunting pada anak di masa kini dan di masa yang akan datang.
Untuk anak yang mengalami stunting sendiri, bagaimana cara penata laksanaannya? Oke, nah jadi kalau anak ini sudah teridentifikasi mengalami stunting, maka orang tua perlu ingat bahwa anak ini harus mendapatkan pola asuh yang tepat sesuai dengan usianya barangkali begitu ya. Dan perlu diingat juga selain pola asuh bahwa eh, anak ini harus diberikan makanan-makanan yang sangat bergizi begitu ya, yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga walaupun anak ini terlihat lebih pendek dibanding sama teman-temannya, harapannya anak ini akan tetap sehat dan tidak mengalami sakit lain begitu, sehingga uh, tidak memperparah proses penyakit stuntingnya ini begitu. Jadi makanan dan pola asuh kuncinya begitu. Nah, ini mungkin merupakan pertanyaan pamungkas dan saya yakin ini merupakan pertanyaan pemirsa yang menyaksikan podcast ini. Bagaimana sih Pak cara mencegah stunting agar tidak terjadi pada anak-anak kita? Oke, baik. Untuk mencegah proses terjadinya stunting begitu atau kejadian stunting pada anak-anak yang akan datang, maka ini harus dimulai dari sekarang. Apapun kita begitu atau siapapun kita. Kalau seandainya hari ini kita masih remaja begitu ya, maka hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama menjaga kesehatan reproduksi, kemudian selalu menjalankan pola hidup bersih dan sehat supaya nanti pada saat kita tumbuh dewasa, kemudian menikah dan seterusnya, kita bisa mempersiapkan generasi yang bagus begitu ya. Nah, kalau seandainya kita ini adalah anak sekolah misal, maka anak sekolah ini juga harus diajarkan bagaimana cara berperilaku hidup bersih dan sehat, bagaimana cara bisa memilih makanan atau jajanan yang sehat di saat sekolahnya begitu. Kemudian kalau seandainya kita adalah ibu hamil, nah ibu hamil ini juga untuk mencegah terjadinya stunting begitu, dia harus rutin memeriksakan kandungannya ke fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, atau ke bidan begitu, atau ke dokter dan lain sebagainya. Nah kemudian nanti pada saat bersalin, ini ibu juga harus bersalin di fasilitas kesehatan. Nah, kemudian setelah anaknya lahir nanti dia harus rutin juga memeriksakan kesehatan bayinya. Jadi ada posyandu begitu, jadi ibunya harus rutin setiap bulan memeriksakan anaknya, bayinya, supaya nanti pada saat terjadi indikasi-indikasi mengarah kepada stunting, ini bisa kita cegah jauh lebih cepat begitu ya, atau lebih awal begitu untuk mendeteksi terjadinya stunting. Baik Bapak, dapat saya simpulkan bahwa stunting merupakan musuh kita, sehingga kita harus saling memerangi stunting tersebut untuk mencegah generasi yang akan datang agar tetap sehat, cerdas, dan mampu melakukan pembangunan bangsa. Oke, betul. Baik, saya setuju. Tibalah kita di penghujung podcast kali ini. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa yang telah menyempatkan waktu dan bersedia hadir pada podcast kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, cegah stunting dengan cara melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.